Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung bulan Rajab. Dan di dalam sejarah Islam, bulan Rajab memiliki sebuah peristiwa yang dicatat di dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut adalah peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di dalam ayat tersebut Allah memberitakan kepada kita semuanya sebuah peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj. Lantas apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra adalah sebuah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidrah Al-Muntaha dan berhadapan dengan Allah, bertawajuh langsung. Secara akal, peristiwa tersebut tidak mungkin diterima oleh akal. Salah seorang tokoh Mekah yang bernama Mut'im bin Adi sampai bersumpah, "Aku bersaksi sesungguhnya apa yang dialami oleh Muhammad adalah sebuah kebohongan yang besar." Kemudian Mut'im bin Adi menemui Abu Bakar Siddiq dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya atas peristiwa yang menimpa Muhammad, saudaramu itu?" Abu Bakar menjawab dengan santainya, "Lebih daripada itu, wahai Mut'im, aku percaya ini sebuah gambaran. Sesungguhnya ketika berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita harus menanggalkan akal dan metode ilmiah kita. Yang harus kita sikapi adalah sebagaimana sikapnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang memahami makna daripada Isra wal Mi'raj itu lewat pendekatan imani. Kemudian, apa sesungguhnya yang didapat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj
yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian ke Sidrah al-Muntaha, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawajuh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat. Apa makna salat itu sesungguhnya? Sesungguhnya makna salat adalah sebuah doa dan harapan. Dalam kehidupan manusia, manusia hidup dengan doa dan harapan. Tidak ada manusia yang tidak punya harapan dan tidak ada doa. Manusia tanpa doa dan harapan, dia bagaikan tanpa hidup rohnya itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu adalah mi'rajnya kaum mukminin. Apa artinya mi'raj? Mi'raj ini adalah sebuah tahapan manusia untuk mencapai kesempurnaan dia selaku manusia. Kalau dalam bahasa agama, insanul kamil, manusia yang sempurna. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawajuh langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Jibril alaihissalam tidak sanggup mengikuti baginda Rasulullah bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mulianya posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga Musa alaihissalam, ya, ketika bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Musa itu mengalami ketidaksadaran. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan. Tawajuh, tawajuh itu artinya berhadapan langsung, tanpa ada perantara. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat, sehingga begitu agung posisi salat ini. Dan begitu mulianya posisi salat ini. Karena perintah salat adalah perintah yang langsung Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama Islam, di dalam ajaran Islam, bahwa salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Tiangnya agama. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Betapa mulianya posisi sholat. Ketika posisi seorang bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, posisi itulah manusia berada dalam posisi mi'raj, langsung bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya posisi sholat, dan betapa mulianya sujud di hadapan Allah, diposisikan langsung bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada persoalan dan tidak ada kesulitan yang tidak selesai dengan bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah posisi kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan sekaligus Allah berikan kepada setiap kaum muslimin. Oleh karena itu, inilah pesan yang ingin disampaikan dalam peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang dahsyat, ketika seseorang sudah tidak sanggup menghadapi berbagai macam persoalan, yang terbaik adalah bertawajuh, bersimpuh riuh di hadapan Allah. Sebagaimana
Rasul Mi'raj. Seperti itu peristiwa yang menimpa, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bulan Rajab ini adalah sebuah bulan yang begitu besar dan mulia, sehingga di dalam agama Islam, di dalam ajaran Islam, bulan Rajab adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita bisa bertawajuh, bersimpuh riuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.